Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Hebat enggak tuh? Namanya Kristen lah, itu adalah pengikut Kristus, bro. Itu loh. Ya, boleh, nggak apa-apa. Iya kan? Nggak masalah. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Dia kan mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Oke. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa di channel ini, di Room God Ministry, di mana para apologet Kristen terus berjuang membela dan memberitakan Injil iman Kristen kepada orang-orang yang haus akan kebenaran, dan juga bagi orang-orang yang ingin mematahkan serta menghancurkan iman kekristenan. Disinilah tempatnya para tentara-tentara dan laskar-laskar Kristus yang berani beradu argumen serta menguji kecerdasannya. Kita akan melihat bagaimana Zuma dan kawan-kawan menerima Injil dan kebenaran Kristus lewat penjelasan dan pengetahuan yang disampaikan oleh Ibu Sopiatul. Mari sama-sama kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Iya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja. keturunan 1400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu. Anda ini beragama Kristen dari mana? Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak. Sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini ya. Apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak cicit keturunan dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya. Maksud lo tahu apa? aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah. Tadi udah dijawab. Dia pertanyaan selanjutnya. Nggak usah nangis, Sopiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah dijawab sama Sopiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sopiatul. Oke, bos? Udah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya puas Anda itu. bertanya ini. Sudah, stop. Saya yang bertanya. Stop. Saya yang bertanya, jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka saya yang kita bertanya. kalau jawab. Iya, dan saya menilai itu. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Zulkifli M. Abbas. Loh, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. waktu saya bertanya, saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sophia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sopiatul. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena nggak butuh, saya nggak butuh lagi jawaban. Kan Oke. Bukan hanya Pak Suma ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan
bagaimana saya bijaksana Ya, ya. dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ya Ayo. dengerin orang Maksud- ngomong. Sorry, Ya dengerin orang ngomong nggak? Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan Tadi di-mute saya kayak dong. misalnya Saya jangan di-mute ya. kayak Cukup misalnya si saudara-saudara saya yang Mas lain jadi Mandar korban tadi kalian. ngerasa belum terjawab. Saya bikin dia co-host, mengulangi. tenang Mbak. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah Tadi kan puas si Mas dengan Mandar jawaban belum Sofiatul. puas. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini Silakan, sisi Pak. saya Itu bertanya. makanya Oke, pertanyaannya pertanyaan apa, saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kayapas dijawab. Ya, Kami menyembah atas Yesus. keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran Dulu dulu. deh bentar ya. Pak Kayak Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi 3 bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam ayat Yesaya 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu dengerin. di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Ya, Saya tapi membawa data tunjukkan. loh. Yesaya Dengerin orang 66 ngomong. pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak minta jawabannya. Yesus disembah? Mana? Oke, kita Tunjukkan. akan jawab kebingungan kebingungan Pak Zuma. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakkan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah datang sang dalam anak? Di mana? awan-awan ini, Di mana perintahnya nyembah kamu sang baca anak? Di mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin? Mana-mana, tunjukkan aja jawabannya. Allahmu Di kan mana zohir dan perintahnya? batin. Di mana Allahmu kan zohir dan perintahnya? batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Aku Tunjukkan sudah bilang, dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba Di siapa mana yang di bisa situ? screen? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu Di tidak mana menghormati sang anak, Dengar, kamu tidak dengarkan. menghormati. Loh, Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Mbak, Di dalam Yesus Wahyu 19 mengatakan pasal menyembah 10. kepada Allah Matius yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan Justru- menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Kok lari ke Al-Quran, Tapi Sopi? di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak Gua- bisa. gua lari ke Baca apa? Al-Quran. Matius Oh, 10 ya. pasal 34 sampai 36. Oh, Yesus mengajarkan menyembah hanya Cuma- kepada Allah. Cuma Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Daniel Mana? 7, Tunjuk. Daniel 7 ayat 9 sampai 14 aja kamu nggak tahu. Daniel
Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya minta. Yesus Ajaran mengatakan Yesus dialah mengajarkan anak menyembah manusia kepada yang dirinya ada di mana? Daniel 7 Ayo. ayat 9 sampai 14 ya. Ada. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah Salome. keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran Bukan keinginan 23 siapa-siapa. ayat Ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca the two powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu makanya aku tanya tadi, Sofiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Pertanyaan gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya? 2 menit ya. 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu, dari suksesi 12 rasul itu, semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak?
Tak usah ini tenang, terlalu makanya jauh. aku jelaskan. Ini ku Jangan jelaskan. jadikan muslim Makanya jadi tameng. Ya, nggak apa-apa. ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, Makanya Dengar, Ya. dengar. ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari lo saya. kedua tadi belum dijawab, langsung Udah, lagi. sudah ada Airben, sudah. Oke. Yang ketiga pertanyaan saya. Ketakutan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan sama Pak Erben dong. Gini Jawab loh, aja, bro. Yang Gini ketiga loh, bro. pertanyaan saya, Jawab, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga Juma. Jadi jangan kau pikir Yesus itu Kalau sudah- begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat yang nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tumbuh Udah. kepada- Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu Jangan sendiri. gitu. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan Ya, agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan Aku sikapmu. tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba Siap, aja siap. lihat si Erwin saya tanya. Siap. Dari mana Yesus Siap, tahu siap. bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Siap, Karena sebentar. dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada dia. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke. Oke, lanjut Pak Abednego. Unmute nih, udah. Lanjut. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak jelas apa yang didiskusikan dan beberapa pertanyaan daripada Ustadz Juma mengenai kekristenan. Kita ibaratkanlah dia tidak mengerti karena dia berada di posisi bertanya dan seorang muslim, otomatis dia tidak mengerti apapun tentang kekristenan. Ya, selama ini kita bisa mengikuti debatnya, diskusinya, hanya klaim semata. Hanya klaim dia paling mengerti, hanya klaim bahwa dia pemenang dari sebuah debat. Kalau kita ikuti, tidak ada perdebatan yang dimenangkan oleh Ustadz Zuma. Hanya modal ngeyel dan tidak mau tahu bagaimana pendapat orang, gitu. Nah, kalau kita simak tadi beberapa pertanyaan beliau, sebenarnya pertanyaan itu tidak terlalu membuat iman Kristen goyah atau apapun tidak. Kalau kita belajar tentang sejarah kekristenan mulai daripada Yesus dan murid-muridnya, itu semua memang benar tersebar di seluruh dunia. Tetapi mereka juga mati karena iman kepada Yesus Kristus kecuali Rasul Yohanes. Rasul Yohanes diberi kesempatan untuk menuliskan kitab Wahyu ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia memang sempat dimasukkan di suatu penderitaan, tetapi karena mukjizat dia tidak mati dalam penderitaan itu. Akhirnya dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menuliskan atau diberi penglihatan, itulah kitab Wahyu teman-teman. Dan ada hal yang ditulisnya lagi. Nah, semua mereka itu melanjutkan pelayanan sesuai dengan perintah dalam Matius 28 itu teman-teman. Menjadikan semua bangsa murid. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan mereka siap mati bagi Injil. Ini menjadi sebuah kebenaran mutlak. Ada orang-orang yang menyaksikan kehidupan Yesus dan akhirnya mereka siap mati untuk berita tersebut. Coba tanya si Juma, dia mau mati enggak untuk orang lain yang berdosa? Ada enggak di doktrin atau di pengajaran Muslim bahwa ada orang mati untuk orang lain? Enggak ada, hanya Yesus. Dan siapa yang mau mati demi Injil? Enggak ada, hanya para murid dan orang-orang Kristen yang mau mati untuk Injil, yang rela memberikan diri untuk Injil. Karena apa? Berita Injil itu berita keselamatan, mahal harganya. Tidak berita yang dikarang sana sini sesuai dengan zaman. Dan kalau diuji langsung ngamuk ya. Kita tidak memakai dari Injil-Injil palsu.
Injil-Injil apokrif. Kita tidak memakai itu karena itu tidak masuk standar, tidak ada, bukannya tidak masuk standar, itu bidat semua. Dan kalau misalnya teman-teman muslim mengakui itu, ya silakan saja, tapi itu tidak diakui dalam kekristenan. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa pengetahuan dan pertanyaan daripada Ustadz Juma dijawab dengan baik oleh para apologetik ini, teman-teman. Perhatikan dengan baik, dijawab dengan baik, dijawab dengan data dari Alkitab. Tetapi orangnya memang bukan untuk belajar, hanya untuk cari sensasi di room Kristen ini. Kenapa saya bilang begitu? Coba, dia mau belajar nggak itu? Tidak mau belajar. Dia hanya mau menghancurkan. Oh, kalian tidak bisa jawab. Stop, segala macam. Ini bukan orang yang perlu diajak diskusi. Karena dia tidak perlu belajar, ya. Dia tidak perlu belajar. Kalau dia mau belajar, dia pasti mau mendengarkan penjelasan daripada apologetik ini. Dan dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Karena yang mengerti itu pasti apologetik Kristen, bukan dia. Itu teman-teman kuncinya. Nah, pada seterusnya kita lihat bahwa dia sangat ngerocos, teman-teman. Sampai keluar kata-kata yang tidak etis dari seorang yang beragamis dan bergelar ustadz. Saya tahu artinya itu karena mereka sering mengucapkan itu di berbagai channel mereka. Sampai fitnahan terhadap Sofiatul ini pun sering mereka lakukan. Tetapi itulah ya, orang Kristen tidak membalasnya dengan seperti mereka mengucapkan kata-kata kotor. Orang-orang ini kan bebas saja membuat mulut mereka itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan, dipakai oleh kata-kata kotor gitu. Jadi, tetapi yang saya bawahi, dia kan berkelas ustadz dan dilihat oleh banyak orang. Etisnya, kata-kata begitu tidak perlu dikeluarkan, teman-teman ya. Nah, kita bisa menilai sampai sejauh mana ilmunya si Zuma ini sebenarnya. Dan saya menyarankan tidak perlulah diberi kesempatan untuk Zuma untuk masuk dalam room Kristen, merugikan sekali. Tidak ada untung dan tidak ada faedahnya. Dia hanya pengen, kalau kata Erben ya, hanya seorang pendebat polemikus yang meriam bambu. Meriam itu hanya bor gitu. Setelah itu nggak ada otak, nggak ada isi sebenarnya ya teman-teman. Nah, mari teman-teman muslim nilai sendiri. Setelah itu dia tinggalkan kan, dia tinggalkan room seolah-olah salam beda Tuhan. Yang beda Tuhan kok, beda Alkitab. Kamu yang masalah, Islam yang bermasalah kepada Kristen. Kita beda Tuhan, beda Alkitab, beda kitab, beda pemahaman, beda doktrin. Tapi kenapa ustadz-ustadzmu, kenapa para mualaf doyan sekali mencari nama Nabi Muhammad di Alkitab? Ini kan urusannya beda lagi. Tanpa Al-Quran, Kristen itu berdiri kokoh, Alkitab berdiri kokoh. Tapi Al-Quran harus nyentil-nyentil ke Alkitab. Paham nggak sampai situ? Kamu jangan bilang salam beda Tuhan. Memang beda, dari dulu pun beda. Kalian aja mencari-cari nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Yang nyata-nyata tidak ada, ngarang-ngarang doang. Hanya bersilat lidah. Kamu tipulah semua umat muslim. Karena Anda tidak suka dengan arkeologi, Anda tidak suka dengan ilmu pengetahuan sejarah. Ya kan? Karena sejarah di dalam kekristenan dan Islam itu berbeda. Itu lengkap dalam kekristenan. Coba dulu. Gimana runutnya turunnya Al-Quran? Pasti kau bingung lagi. Kau bilang turun dari langit. Kenapa Utsman bakar? Segala macam. 23 tahun kalau nggak salah penulisan Quran. Kenapa? Kedebuk bentuk buku. Tapi ada yang menulis, ada yang membakar, ada yang makan kambing. Dimakan apa lagi itu? Jadi teman-teman itu nggak siap sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pengen pintar, belajar sungguh-sungguh, pengen tahu kekristenan, belajar dari apologetik Kristen, belajar dari orang Kristen. Jangan belajar daripada ustaz-ustaz, nggak ngerti dia itu. Ya, kita telah mendengarkan semua diskusi ini. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan. Karena buat apa kita banyak tahu tentang sesuatu, terlebih dalam hal kebenaran, tetapi tidak mengimaninya. Seperti Juma dan kawan-kawan mencoba untuk menyelidiki isi Alkitab, bukan untuk mencari kebenaran serta mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka mencoba mencari kesalahan, kelemahan, bahkan menghina Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan yang disembah umat Kristen. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.